Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Jonan Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, GERD, kemudian psikosomatis dan panik dan lain sebagainya, seperti yang berhubungan dengan eh, mental, seperti itu teman-teman semua. Baik, di kesempatan pagi hari ini yang alhamdulillah cerah seperti itu, dan kembali lagi saya di sini hanya sekedar mungkin menemani kalian yang masih dalam tahap-tahap pemulihan maupun yang masih dalam tahap-tahap ya banyak sensasi, 1001 sensasi teman-teman semua. Nah baik teman-teman semua, untuk kali ini saya masih berada di saudara, saya menginap semalam di sini teman-teman semua, dan alhamdulillah semakin hari saya semakin membaik, dan semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin selalu merasakan kebahagiaan, seperti itu teman-teman semua. Nah baik, sebelumnya saya minta tolong yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, karena subscribe tidak memerlukan materi ataupun uang untuk membayar saya, namun mungkin jika video saya bermanfaat, tolong di subscribe teman-teman semua, dan saya doakan yang sudah subscribe supaya menjadi ladang ibadah untuk kalian semua yang masih merasakan sakit, kemudian yang masih merasakan banyak sensasi, kemudian ataupun yang sudah sembuh 100% normal sekalipun. Saya doakan mudah-mudahan cepat maksudnya selalu bertahan di kondisi yang pulih normal dan 100% normal, seperti itu teman-teman, dan tidak kambuh-kambuhan. Nah itu teman-teman semua, jika kalian subscribe atau banyak teman-teman yang subscribe video saya, dan mungkin sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan doa saya juga doa terbaik, video saya yang saya berikan melalui video ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa keterima oleh orang-orang yang mengalami sama seperti saya, anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan gangguan lambung, seperti itu teman-teman semua. Baik, kemudian jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, dan siapa tahu mungkin ada pemberitahuan video saya terbaru, dapat ada informasi terbaru ke kalian, seperti itu. Dan mudah-mudahan banget videonya bermanfaat juga untuk kalian yang masih dalam tahap penyembuhan atau pemulihan teman-teman, seperti itu. Dan kemudian tekan tombol like-nya teman-teman jika memang kalian suka, dan saya pun tidak memaksa untuk itu, dan saya memohon juga dan kiranya gitu untuk tekan tombol like-nya, seperti itu jika suka, jika tidak ya tidak apa-apa teman-teman semua, dan mungkin saya hanya menemani saja kalian, seperti itu. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa mungkin tolong diisi di kolom komentar, seperti itu. Dan mengapa saya tidak membagikan nomor WA atau WhatsApp, kemarin ada yang nanya di kolom komentar, Bang minta nomor WA, seperti itu. Saya untuk sementara mungkin tidak akan membagikan nomor WA untuk sementara, seperti itu teman-teman semua. Mungkin di lain kesempatan atau di lain waktu saya akan sedikit membagikan nomor WA-nya teman-teman semua. Karena apa? Karena saya tahu orang-orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih butuh pemahaman, butuh bimbingan, seperti itu teman-teman semua. Nah namun balik lagi kepada kalian dan pengalaman saya, percuma kalau misalkan banyak konsul misalkan atau banyak pertanyaan tidak terfokus pada satu orang, misalkan tidak yakin kepada satu orang, seperti itu tidak akan mempercepat pemulihan, karena banyak informasi-informasi yang mungkin tidak sepaham dari cara penyembuhan orang, kan berbeda-beda, seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman semua tolong dilihat videonya, mungkin
apa saja dari awal sampai akhir, jangan di skip ya videonya teman-teman semua. Jika ada perlu juga yang lain, masalah kelayangan, gak nyaman di ulu hati ataupun apapun itu, dicari saja di video-video saya ke belakangnya teman-teman. Adapun jika memang tidak ada ataupun tidak membantu, mungkin seperti itu, banyak di YouTube orang lain yang punya gitu metode-metodenya yang sangat banyak sekali dan cara-caranya untuk cepat pulih normal seperti itu. Namun kembali lagi di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli psikoterapi, kemudian bukan psikiater, psikolog seperti itu dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya sebagai orang yang mengalami atau pengalaman di anxiety disorder atau kecemasan berlebih, psikosomatis dan seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi jangan di skip ya videonya. Oke, untuk kali ini kemarin ada yang komen ya, katanya Mas, katanya apakah psikosomatis itu harus disembuhkan dengan obat seperti itu. Nah, kembali lagi ya teman-teman semua, di sini saya hanya pengalaman dan berbagi pengalaman saja, dan saya bukan ahli di bidang medis ataupun psikolog dan lain sebagainya. Saya seorang yang mengalami atau pengalaman seperti itu. Nah, jadi pengalaman saya sendiri yang namanya psikosomatis itu, di situ kan sudah banyak dijelaskan oleh ahlinya juga kan, seperti ahli jiwa, psikiater atau apa namanya, dokter-dokter ahli jiwa seperti itu, bahwa psikosomatis itu bisa diartikan lah dalam bahasa kita, jadi pikiran kita yang mungkin terlalu ngaco, pikiran yang selalu berjalan ke sana kemari liar gitu, dan tubuh itu yang meresponnya. Jadi jikalau kita misalkan berpikir yang hal-hal yang terlalu negatif, kemudian ngerasa nggak nyaman di tubuh tuh di saat misalkan susah tidur, aduh ngerasa nggak nyaman, ini kenapa ini di berbaring susah, kemudian apa telentang susah, kemudian suka merasa-rasa aduh di punduk tuh terasa ada semut gitu merayap ke sini. Nah, itu pun secara tidak langsung pikiran itu mensugesti tubuh kita, sehingga tubuh kita merasakannya seperti itu. Namun itu sangat tidak berbahaya teman-teman semua, dan saya pun mengalaminya. Saya cerita di video sebelumnya teman-teman, mengalaminya seperti itu psikosomatis. Waktu itu saya terjaga atau terbangun di tengah malam, waktu itu tidak tahu, tiba-tiba cemas, was-was, dan saya tidak bisa kembali tidur, dan kembali tidur memaksakan kembali tidur tuh saya berpikir yang aneh-aneh. Saya berpikir aduh, saya takutnya untuk malam ini tidak bisa tidur nih, saya takutnya aduh pikiran saya ngaco lepas ke sana ke sini. Nah, akhirnya lambat laun kesana, apa namanya, lambat laun pikiran saya, badan merasa nggak nyaman nih, mulai nggak nyaman, badan terasa panas, terbakar, dan seperti itulah teman-teman semua. Nah, jadi pada waktu itu dengan pikiran yang negatif, badan tuh apa terasa panas, terasa terbakar dari mulai punggung sampai ke bawah tuh terasa dibakar oleh api seperti itu, namun tidak ada apinya seperti itu teman-teman semua. Saya bingung dan semakin was-was, semakin cemas, dan pada waktu itu saya usahakan untuk tetap tenang, minum air hangat 1 gelas, dan saya berbaring tidak terlentang, saya tengkurap kayak gitu, dan saya berpikir ini hanya permainan pikiran, ini hanya permainan pikiran, ini hanya permainan pikiran, bahwa ini bukan penyakit fisik, bukan, ini hanya mental saja yang saya terganggu seperti itu teman-teman. Dan saya berpikir waktu itu ini hanya mental dan pikiran saja, pikiran yang liar itu yang muncul, ini bukan apa namanya, bukan penyakit fisik, kata saya seperti itu. Dan saya mensugesti diri saya sendiri waktu itu, karena keluarga tidak paham akan penyakit seperti itu. Saya mensugesti diri bahwa ini tidak berbahaya, tidak apa namanya, tidak menimbulkan kematian ataupun lain dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, saya diusahakan untuk mensugesti diri sendiri dengan keadaan tenang, kemudian setelah itu duduk, kemudian sambil tepak-tepak dada,
bahwa saya tenang, saya tenang, saya tenang, saya tenang, dan fokus ke bibir ya teman-teman, fokus ke bibir, atau omongan yang saya ucapkan itu akan otomatis secara tidak sengaja akan mengsugesti amigdala atau pikiran alam bawah sadar kita. Saya selalu saya tenang, saya tenang, saya tenang, saya tenang. Ambil napas yang panjang, kemudian keluar, saya tenang, saya tenang. Nah, alhamdulillah lambat laun, kemudian saya merasa ngantuk lagi, tengkurap, dan tidur lagi seperti itu. Itu pengalaman saya ya teman-teman, dan mungkin pengalaman orang lain ya berbeda-beda. Nah, psikosomatis itu setiap hari selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan sensasi. Itu yang saya rasakan loh, itu yang saya rasakan selama saya sakit anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu. Jadi setiap harinya saya tuh merasakan sensasi, merasakan gak nyaman di tubuh manapun itu, di ulu hati merasakan tidak nyaman, dan akhirnya emang di pikiran tuh nggak nyaman, ngerasa aneh kayak gini, ya otomatis jadi gitu, si tubuh tuh merespon seperti itu. Tuh psikosomatis menurut saya teman-teman. Namun jika ingin lebih tahu itunya, monggo. Dan jika merasa sangat terganggu sekali atau sangat mengganggu aktivitas kalian sehari-hari ataupun ya seperti itulah, saya tidak menyuruh atau misalkan tidak menganjurkan seperti untuk berobat sendiri seperti itu, dan tanpa obat dan tanpa herbal. Dan emang saya waktu itu karena bosan, saya kesana kemari tidak ada perubahan, ya akhirnya saya pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tidak memakai obat dan tidak memakai herbal teman-teman seperti itu. Dan alhamdulillah sensasi semakin hari semakin baik dan semakin hari semakin terhapuskan seperti itu. Nah, mungkin jika kalian merasa terganggu, kemudian jika kewalahan, ya alangkah baiknya juga kalian ke psikiater atau ke psikolog ya teman-teman. Kalau misalkan ke ahli medis sudah dilakukan cek, kemudian dilakukan EKG atau USG pada lambung, dan jika normal misalkan seperti itu, dan dokter pun akan menyarankan untuk kalian pergi ke psikiater atau ke psikolog ya. Untuk itu saya juga pernah sekali, saya pernah berobat ke psikiater, cuman saya merasa mungkin saya tidak yakin, saya tidak tidak yakin aja gitu, merasa selalu was-was kalau misalkan saya minum obat antidepresan kayak gitu. Aduh, saya takut malah tambah gimana gitu ya. Nah gitu, saya merasa ke situ. Itu pengalaman saya ya, jangan dipelintir-pelintir, itu pengalaman saya. Dan lain orang itu berbeda-beda, dan ada yang sembuh cepat dengan dukungan psikiater, psikolog seperti itu, menggunakan obat, dan ada juga yang sembuh alami seperti itu tanpa obat dan tanpa herbal. Namun prosesnya mungkin beda dengan pengobatan seperti itu. Dan ya jika kewalahan, saya sarankan untuk ke psikiater atau ke psikolog ya teman-teman semua seperti itu. Nah, baik teman-teman, sudah 13 menit, dan itu mungkin untuk pertanyaan yang siapa lupa lah di kolom komentar yang bertanya apakah psikosomatis butuh obat seperti itu ya. Kalau misalkan merasa sudah tidak tahan, ya alangkah baiknya juga ke psikiater atau ke psikolog. Ke psikiater membutuhkan obat, dok gini-gini, ceritain semuanya, curhatin seperti itu apa yang kalian rasakan, dan ya mudah-mudahan apa yang kalian usahakan melalui jalan obat ya secepatnya sembuh seperti itu teman-teman. Ya jika mungkin bisa terkontrol, misalkan psikosomatisnya bisa dikendalikan dengan pikiran kita, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jika terkontrol atau bisa kalian kendalikan, ya alangkah baiknya juga tidak memakai obat seperti itu. Namun saya tidak memaksa dan tidak menganjurkan ya teman-teman seperti itu, dan saya tanpa obat tanpa herbal seperti itu teman-teman.
Baik teman-teman semua, sudah memasuki ke 15 menit, dan jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya teman-teman, dan mudah-mudahan yang sudah subscribe jangan pernah tinggalin channel saya, dan mudah-mudahan yang masih di bawah segera masih ke atas, karena yakin ini semua akan berakhir. Dan contohnya saya dari awal sampai sekarang peningkatan, sensasi semakin terkikis seperti itu, dan kuncinya adalah melakukan hobi yang terbaik. Meskipun di awal-awal akan merasakan banyak sensasi, namun teman-teman semua harus memaksakan untuk menyukai hobi-hobi yang mungkin membuat kalian bahagia. Itu sih kuncinya, salah satunya ada di sini. Jadi saya kembali lagi, bukan pola makan saja yang harus dibenerin, tetapi pola pikir, pola stres yang harus bisa terkontrol seperti itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan doa terbaik saya seperti biasa, jika yang masih dalam banyak sensasi, semoga sensasinya terkikis dengan menjaga pola-pola yang kalian terapkan di mentor-mentor yang manapun. Pasti yang dibahas adalah pola-pola makan, pola hidup, pola pikir, perilaku, 4P, 3P, 5P, sampai berapa P pun sekalipun, kalau misalkan tidak dijaga ya otomatis kambuh-kambuhan ya teman-teman semua. Nah, baik teman-teman semua, doa terbaik yang masih dalam sensasi banyak sensasi, mudah-mudahan terkikis, dan terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah banyak-banyak terima kasih saya kepada orang yang teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel saya supaya lebih berkembang dan lebih membantu orang lain yang masih dalam tahap-tahap penyembuhan maupun banyak sensasi, karena orang normal tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan, pahitnya seperti itu, anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Oke, salam sehat jiwa, salam sehat mental dan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.